Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia bersama orang tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama Miss Nora. Oke, Miss Nora membagikan suatu sharing pengalaman-pengalaman sekitar 1 tahun yang lalu. Sekarang Miss Nora itu ingin berbagi sebuah pengalaman yang belum pernah Miss Nora bayangin sebelumnya. Kalau Allah itu ngasih surprise di umur aku yang ke 26 tahun kemarin. Oke, sekitar ikutin videonya Miss Nora sampai habis ya kalau mau tahu. Padahal tahun lalu uang tabungan Miss Nora sama suami itu masih kurang karena ada beberapa hal. Satu ya, di bulan Maret Miss Nora itu bayarin warung UMKM dan itu tabungannya udah lumayan kekuras. Oke, jadi tinggal sisa-sisa aja. Terus yang kedua, waktu itu sempat nggak tahu ya, dugaan ini juga udah qadarullah, rumah nenek Miss Nora itu hampir mau rubuh dan Miss Nora maksudnya waktu itu masih ada tanggungan sama beliau. Ya dan Miss Nora langsung kasih nenek kayak gitu. Berapapun uangnya Miss Nora nggak mau sebutin, cuman Allah yang tahu, biarin jadi pengalaman aja. Kalau semua itu adalah memang sudah rencana Allah, qadarullah dari Allah, dan itu semua adalah jalan aku bisa berbaitullah di umur aku yang ke 26 tahun. Nah, singkat cerita, setelah kejadian tersebut, suka duka, terus juga di warung UMKM kan sempat Miss Nora sama suami itu yang jaga, karena karyawan-karyawannya waktu itu sempat ada yang masuk, ada yang keluar seperti itu. Lalu Miss Nora pegang sendiri sama suami kayak gitu. Kalau udah malam, Miss Nora pulang, suami yang jaga gantian. Nah, suatu ketika ya qadarullah juga handphone itu masih nyicil, karena kan menurut Miss Nora itu ya udahlah handphone nyicil aja kayak gitu. Ternyata memang tidak baik ya nyicil seperti itu. Ya singkat cerita, handphone itu raib diambil sama maling malam-malam pada saat suami Miss Nora lagi jaga malam kayak gitu. Miss Nora langsung shock banget, ya Allah malah handphone masih nyicil kayak gitu. Cuman ya udah, ini semua adalah rencana Allah yang terindah gitu kayak gitu. Singkat cerita, setelah warung itu kita alihkan buat nenek aku, buat beliau, karena kan beliau suka dagang kalau misalnya sama suami masih kerja gitu. Jadi singkat cerita ya udah, warung kita nggak pegang lagi dan warung buat nenek aja atau orang tua, siapa yang mau pakai serah kayak gitu. Terus bulan Juli Agustus, alhamdulillah penjualan itu makin meningkat. Miss Nora jualan online mochi Sukabumi dan itu lagi viral-viralnya. Belum ada sekarang kan untuk penjual mochi udah banyak banget ya guys, udah berjibun. Miss Nora ya udah, Miss Nora itu sama suami kayak tiba-tiba dikasih jalan sama Allah. Miss Nora buka PO, Miss Nora jadi distributor. Cuman masya Allah, Miss Nora sampai punya reseller. Ya meskipun nggak banyak, tapi setiap minggu, setiap buka PO, masya Allah membludak gitu teman-teman. Dan dari situ alhamdulillah keuntungannya itu masya Allah kayak gitu. Ada profit berapa aku langsung tabungin seperti itu. Aku langsung tabungin. Gak lupa ya, sebelum aku nabung berapapun yang kita laku, berapapun Allah udah kasih kita, seberapapun larisnya, jangan lupa disisihkan minimal 5% kayak gitu. Karena dari harta atau dari rezeki yang kita dapetin hari ini atau setiap harinya itu ada rezeki orang kayak gitu. Meski mau rezeki itu milik keluarga kita, milik anak-anak kita, milik anak istri kita, milik orang tua kita kayak gitu. Ya udah guys, dari bulan Juni, Juli, Agustus aku kayak dikasih jalan sama Allah, tiba-tiba aku jual mochi. Aku kan emang ada usaha sampingan kayak frozen food, apa aja sih aku jualin kayak gitu. Karena aku tuh paling gak betah kalau misalnya pulang kerja sih emang capek, cuman seneng aja gitu. Emang hobi Miss Nora itu jualan kayak gitu. Ya Miss Nora belum pernah produksi sendiri jujur aja, karena memang satu Miss Nora punya anak kecil 2, dan juga waktu itu Miss Nora masih kerja, jadi pagi sampai sore itu Miss Nora di kerjaan seperti itu. Ya udah, kalau udah sore itu ya udah capek kayak gitu. Paling juga kalau nawar-nawarin jualan itu masih bisa Miss Nora untuk sisihkan waktu kayak gitu. Ya udah, singkat cerita, Juni, Juli, Agustus itu masya Allah penjualan omset meningkat dari mochi Sukabumi itu. Dan September kayak ada bisikan atau apa ya istilahnya itu, kayak petunjuk dari Allah atau apa gitu. Tiba-tiba kepikiran, bilang sama suami, Pap, aku udah tabungan segini, tapi kayak tiba-tiba aku tuh pengen banget ke Baitullah kayak gitu, kain umroh. Tiba-tiba punya pikiran seperti itu, aku juga nggak tahu itu pikiran dari mana tiba-tiba, dan aku yakin itu petunjuk dari Allah, karena Allah tuh udah tiba-tiba ngasih jalan yang begitu pesat omset Miss Nora itu. Oke, terus kataku, ini ada uang tabungan segini, kata aku. Gimana ya Pap, kalaupun mau renovasi uangnya masih kurang, kita masih harus nabung lagi beberapa ya mungkin setahun lagi, aku bilang. Ya udah, nggak apa-apa, dipakai aja dulu uangnya untuk kesana. Serius Pak, kata aku, tapi aku sendirian, kalau berdua uangnya juga belum cukup. Ya udah, nggak apa-apa, sendiri aja dulu. Makasih banyak, masya Allah, punya suami yang pengertian dan juga tanggung jawabnya itu bukan main-main, dan juga suatu kerinduannya itu aku jadiin sebagai ya semangat aku sampai sekarang. Dia tuh nggak pernah kayak ngelarang aku, nggak pernah kayak ya ngatur-ngatur, itu nggak pernah kayak gitu.
terserah yang penting kamu senang, kamu bahagia, insya Allah gitu teman-teman. Oke, bulan September terus aku mikir, aduh travel mana yang bisa aku percaya, karena kan kalau umroh kayak gitu banyak kan kadang ya sekarang gimana penipuan juga kayak gitu, marak penipuan, terus juga kalau nggak kenal bingung ya kan, aku nggak kenal, malah aku sendiri nanti gimana. Aku pikir ternyata ada orang tua murid yang sekolah di suami aku dulu SMP, dan dia itu ibunya adalah yang punya travel agent untuk umroh, masya Allah. Ketika aku seneng, aku bisa langsung silaturahmi juga sama beliau, langsung sama owner yang kenal. Suami aku pun kenal memang dari perantara beliau, dan awal-awal suami aku nanya untuk price listnya berapa kayak gitu. Untuk kata suami aku, pengennya kamu berangkat November aja ya, biar sekalian itu namanya hadiah ultah dari Allah, dan biar kamu bisa berdoa di sono kayak gitu. Ya udah, akhirnya ada di bulan November, cuman sama untuk paketnya itu ke Dubai, terus sama baru ke Madinah dan Mekah kayak gitu. Aku seneng banget dong, masya Allah. Aku belum pernah ke Dubai, bahkan aku naik pesawat aja belum pernah, keliling Indonesia aku belum pernah pakai pesawat sekalipun selama umur aku alhamdulillah hidup sampai sekarang. Itu sebelum umroh aku belum pernah naik pesawat satu kali pun, karena ya latar belakang aku itu sebagai anak pertama yang harus jadi tulang punggung keluarga, dan juga sampai sekarang pun setelah menikah dan beranak 2, aku masih harus menanggung keluarga aku kayak gitu, keluarga suami aku. Jadi aku berdoa sama Allah yang terbaik aja. Ya udah, akhirnya udah tektokan untuk masalah harga. Ya udah, akhirnya berjalan aja insya Allah. Waktu itu bulan September aku daftar, dan aku itu sama sekali nggak bilang sama siapapun, bahkan sama orang tua aku, bahkan sama teman-teman kerja aku belum ada bilang. Aku bikin paspor, nggak ada yang tahu bulan September atau Oktober gitu. Ya udah, sama Allah dicukupin, tiba-tiba tabungannya tuh segitu kemarin, di bawah 40 juta sih, tapi ya lumayan. Nabung selama kurang lebih 2 tahun kayak gitu. Ya singkat cerita seperti itu. Tiba-tiba Allah cukupkan, aku bisa transfer semua. Pertama DP di September, Oktober, sampai November awal aku ngelunasin, seperti itu guys. Dan udah bikin paspor bulan Oktober, terus suntik segala itu nggak ada yang tahu sama sekali, karena yang aku tahu, yang aku baca di Instagram kayak Vicky Wanita atau banyak tentang Islam kayak gitu di Instagram, kalau punya hajat ataupun punya keinginan ataupun punya suatu rencana yang belum kita laksanakan, diusahakan jangan sampai kita tuh kayak woro-woro, kayak udah ngasih tahu bocoran, atau kita tuh kayak wah gue mau kayak gini gitu, gue mau kesini, namanya orang kayak gitu ya, meskipun itu saudara sendiri atau orang tua sendiri, namanya orang orang tua tuh pengen anaknya seneng, kalau gitu orang tua tuh pengen anaknya seneng bahagia, tapi kalau orang lain belum tentu teman-teman. Makanya aku selalu rahasiain apapun rencana yang aku punya, aku nggak pernah yang namanya woro-woro gitu ke orang, aku mau kesini atau aku mau beli ini. Alhamdulillah aku nggak pernah begitu, dan ketika aku udah ngelaksanain keinginan, udah tercapai suatu keinginan atau hajat, baru kayak mereka tuh kayak terpana gitu. Jadi aku tuh nggak pernah kayak namanya woro-woro suatu rencana ataupun keinginan seperti itu. Karena yang namanya penyakit ain itu nyata ya teman-teman, kayak gitu. Penyakit ain itu bisa karena kekaguman, bisa karena kedengkian atau iri hati seorang. Jadi diusahakan say masya Allah kalau ada ngelihat orang cantik ataupun suatu pemandangan yang masya Allah, semuanya kita harus bilang masya Allah kayak gitu. Ya udah teman-teman, terus juga aku intinya sampai November pas aku keberangkatan, aku mau berangkat itu aku baru bilang setelah aku ulang tahun aku tanggal 11 November tahun kemarin 2022, baru aku ngajuin cuti sama bos aku, dan teman-teman aku baru tahu kalau aku tuh mau berangkat umroh. Terus orang tua juga baru tahu setelah aku ulang tahun kemarin, karena aku takut adanya namanya kecemburuan sosial seperti itu. Dan alhamdulillah mereka itu lapang dada, mereka cuma minta doanya semoga aku selamat sampai di sana, dan juga aku seneng karena di ulang tahunnya kali ini aku dikasih kado yang paling indah kayak gitu teman-teman. Udah singkat cerita aku berangkat naik pesawat pertama kali ke bandara. Aku belum pernah sama sekali ke bandara guys selama 26 tahun. Dan langsung ke Bandara Suta, dianterin sama suami tercinta kayak gitu ya. Seneng, bahagia, haru, terus tapi sedih ninggalin anak-anak karena 12 hari aku harus ninggalin mereka, aku sendiri. Ada di travel ada orang tua yang aku kenal alhamdulillah kayak gitu, tapi yang lain tuh di saat aku masih umur 26 tahun mereka udah di atas aku banget, jadi ya aku harus menghormati mereka dan membimbing mereka kayak gitu. Kan biasanya kalau udah di atas umur 45 tahun, 40 50 mereka tuh perlu kayak namanya tuh dibimbing seperti itu. Oke guys, aku pertama kali naik pesawat, tahu gak sih 2 jam 3 jam aku pusing banget, palanya tuh kayak berat banget. Kenapa belum pernah naik pesawat? Ya Allah kataku, aku sendirian, aku nangis tuh gak sih guys. Terus aku ingat orang rumah pada ngapain, coba kalau ada suami aku pasti dipijitin kayak gitu.
Cuman aku bilang, ya Allah tolong mudahkan aku dalam pesawat ini, aku nggak mau nyusahin orang banyak kayak gitu. Aku nggak kenal sama orang-orang tua yang di sini yang ikut travel, ada 1-2 orang, cuman duduknya nggak bareng. Aku duduk bertiga guys. Dan itu aku nggak kenal sama sekali, dan sama beliau dikasih panadol, baru aku bisa tidur sebentar, terus udah sehat lagi alhamdulillah. Kata aku, ya Allah gimana ini, aku harus fit gitu, sampai aku pulang nanti aku harus fit karena aku harus banyak kegiatan. Mulai di Dubai itu kan ada kegiatan jalan-jalan ya, istilahnya jalan-jalan buat ketahui sebelum kita ke Madinah itu, di Dubai itu ya udah kita jalan-jalan, kita kesini kita intinya ke beberapa tempat di Dubai. Nah guys, ini dia aku bagikan beberapa foto-foto dan video. Aku foto-foto terus guys di Dubai. Aku kemana ya? Ke Burj Khalifa. Terus ada Burj Al Arab kayak gitu. Sudah pantainya di sebelah Burj Al Arab. Beberapa tempat sih yang aku ingat yaitu, karena kan yang di telinga aku nggak asing ya. Kayak Burj Khalifa itu kan gedung tertinggi di Dubai seperti itu. Meskipun aku minta fotoin sama ibu-ibu dan aku nggak dapet seluruhnya. Jadi ya wes lah, aku kadang selfie sendiri buat dapet image yang bagus. Cuman ya wes lah, yang penting kita ada kenang-kenangan di Dubai. Ini dia foto-foto dan video Miss Nora selama di Dubai. Tapi kalau di Dubai kemarin cuma 1 hari guys. Jadi 12 hari itu udah termasuk perjalanan PP Dubai, Madinah, Mekah sampai Jakarta lagi kayak gitu. Oke, kalau Miss Nora jelasin dari Dubai, perjalanan Dubai ke Madinah terus ke Mekah, itu waktunya nggak bakal cukup. Gimana kalau kita bagi beberapa part biar kalian gak ngantuk ya kan? Nah, yang ini cukup video di Dubai ya. Kalian lihat-lihat, scroll-scroll. Insya Allah kalau manifest kalian, ucapan kalian itu positif, apapun yang terjadi, takdir kita insya Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nanti kita jumpa di part kedua edisi OTW Madinah dan Mekah. See you next video. Terima kasih yang sudah subscribe, comment, like, and share. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan juga selalu mendapatkan takdir yang terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah guys, apa nih hajat kalian tahun ini yang belum tercapai? Kalian mulai sekarang harus mengucap yang baik-baik dan juga meyakini dalam hati. Jangan lupa sepertiga malamnya sedekah, baca Al-Quran seberapapun ayat yang kalian sempat. Jangan lupa sayang sama ibu bapak dan juga sayang sama suami, istri, atau anak kita, dan juga sayangi tangga kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena sebagian dari rezeki kita adalah rezeki mereka. Jadi jangan pelit. Oke, bye, see you next video, see you next part. Assalamualaikum.